Halo semuanya, kembali lagi di video Ida Hidayah. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang logaritma. Oke, ini adalah salah satu materi yang diajarkan di matematika kelas 10. Nah, sebelum kita masuk ke logaritma, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya logaritma itu apa sih? Nah, logaritma itu sendiri adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, ini adalah bentuk umum dari logaritma. Di sini jika ada A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Oke, keterangannya A di sini adalah bilangan pokok atau biasa kita sebut dengan basis. Syaratnya basis, nilai A ini harus lebih besar dari 0. Dan A ini nggak boleh sama dengan 1. Kemudian X. X di sini adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Syarat X, ini X-nya juga harus lebih besar dari 1. Kemudian ada N. N ini adalah besar pangkatnya atau nilai logaritmanya gitu ya. Contoh misalnya ada 3 pangkat 2 ini kan sama dengan 9. Maka bentuk logaritmanya itu jadinya kayak gini. 3 log 9 sama dengan 2 gitu ya. Jadi 3 ini adalah basisnya, 9 ini adalah bilangan yang dicari, 2 ini adalah pangkatnya. Oke? Kalau gitu kita next ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Di sini ada 7 sifat logaritma yang perlu kita pahami. Oke, yang pertama, jika ada A log 1 itu sama dengan 0. Kemudian A log A itu sama dengan 1 ya. Ini sifat-sifat ini wajib banget kita tahu ya, supaya nanti ketika mengerjakan kita bisa ngerjain. Kemudian syarat yang kedua, A log X ditambah A log Y, di sini basisnya sama, itu sama dengan A log X kali Y. Nah, kita bisa menulis kayak gini dengan syarat basisnya harus sama. Nah, di sini kan basisnya sama-sama A, makanya kita bisa tulis A log X kali Y. Sifat yang ketiga adalah A log X min A log Y itu sama dengan A log X per Y. Syaratnya sama, nilai basisnya harus sama. Jadi kalau di sini A, di sini juga harus A. Makanya jadi A log X per Y. Syarat yang keempat, A log X itu sama dengan C log X per C log A. Nah, di sini syarat nilai basis C ini harus sama. Syarat yang kelima ada A log X itu sama dengan seper X log A. Jadi ini jadi kebalik ya. Kalau dia seper, nilai X-nya ini dia berubah jadi pangkat di sini. Jadi basis gitu. Sedangkan A-nya jadi hasil di sini ya. Kemudian ada A pangkat M log X pangkat N, ini sama dengan N per M A log X. Dan yang terakhir ada A log X, maksud saya A pangkat A log X itu sama dengan X. Oke, jadi teman-teman semua harus paham dan hafal syarat-syarat dari atau sifat-sifat dari logaritma ini supaya nanti pas ngerjain itu lebih mudah kayak gitu ya. Untuk lebih memahami, mari kita aplikasikan ke latihan soal. Oke, misalnya nomor 1 ya. Saya punya 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, ini kita bisa tulis kayak ini. Di sini kita tahu basisnya sama 2. Kemudian kita jumlahkan. Berarti sesuai dengan syarat logaritma. Nah, yang ini syarat logaritma yang kedua, kita bisa tulis seperti ini. 2 log
4 dikali 8. Oke, sama dengan 2 log 32. Sama dengan 2 log 32 itu kan sama dengan 2 pangkat 5 ya. Oke, sama dengan, jadinya sama dengan 5-nya dia jadi di sini. 5, 2 log 2. Sesuai dengan sifat logaritma yang nomor 1, kalau ada A log A itu sama dengan 1. Jadi di sini kalau 2 log 2 berarti sama dengan 1. Kita bisa tulis kayak gini. 5 kali 1 maka sama dengan 5. Oke deh, mudah sekali ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Ya, di sini ya. Nomor 1, nomor 2. Misalnya saya punya 8 log 32. Nah, ini gampang ya. Kita bisa tulis jadinya kayak gini. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Log 32 itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Ini ya. Jadinya sesuai dengan syarat logaritma yang ini ya, yang 6, kita bisa tulis jadinya kayak gini. 5 per 3, 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu kan 1. Jadi, ketemunya adalah 5 per 3 kali 1. Hasilnya 5 per 3. Mudah sekali. Lanjut. Oke, untuk supaya kita makin paham nih, saya kasih latihan lagi. Nomor 3. Misalnya saya punya jika diketahui dua log 8 itu sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N. Tentukan berapa 6 log 21. Nah, ini kita harus nentuin berapa 6 log 21. Nah, di sini kan kita udah punya nih, kita bisa tulis dulu ya. 2 log 8 itu kan sama dengan M. Kemudian 2 log 7 sama dengan N. Nah, yang ditanya 6 log 21 itu berapa? Jadi kita bisa ngerjainnya kayak gini. Oke. Oh, maaf, saya salah. Ini bukan 6 log 21 ya. Yang betul 16 log 14. Oke. Nah, kalau 16 log 14 itu berapa gitu? Oke. Dengan sifat logaritma yang sebelumnya kita udah pelajari, kalau ada soal kayak gini, kita bisa tulis kayak gini. Nah, ini pakai sifat yang ini. A log X, sifat keempat ya. C log X per C log A. Oke, kita pakai sifat yang keempat. Berarti kita bisa tulis 2 log 14 per 2 log 16. Kok bisa 2? Ini gimana menentukannya? Jadi, kalau dirumuskan tadi di sini adalah C ya, C log X. Nah, untuk menentukan C-nya ini atau angka 2 yang ada di sini, ini kita bisa pilih dari basisnya yang ada di soal. Atau kita bisa lihat angka yang sering muncul di soal. Di sini kan angka 2, ini sama ini kan muncul 2 kali. 8 1 kali, 7-nya 1 kali. Berarti yang kita ambil adalah 2-nya. Yang dijadikan basis, kayak gitu ya. Paham?
Oke, lanjut ya. Jadinya 2 log 14 itu kan sama dengan 7 kali 2 ya. Nah, per 2 log 8 kali 2. Oke. Kalau ada log 7 kali 2, sesuai dengan sifat logaritma, yang ini, kan kita punya tadi lognya, kita A log XY itu sama dengan A log X plus A log Y. Jadi nanti yang di sini kita bisa tulisnya kayak gini. 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 2 log 8 ditambah 2 log 2 sama dengan 2 log 7, 2 log 7 itu N, ditambah 2 log 2 itu kan 1, per 2 log 8, ini 2 log 8 itu M, ditambah 2 log 2, 1. Oke, ketemu deh jawabannya. N plus 1 per M plus 1. Mudah ya? Untuk lebih paham lagi, kita latihan lagi. Selanjutnya, saya punya soal lagi. Misalnya ada bentuk soal kayak gini. 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Nah, ini sama dengan berapa kalau ada soal kayak ini? Sesuai dengan aturan atau sifat logaritma, kita bisa jawab kayak ini. Jadi kalau pengurangan itu kan tadi jadinya kita bisa tulis 5, karena ini basisnya sama ya, log 100 per 4. Nah, kan tadi kalau ada, ingat syaratnya tadi ya, A log X dikurangi A log Y itu kan sama dengan A log X per Y. Nah, ini sifat yang tadi ya, ingat-ingat. Jadi kita bisa tulis 5 log 100 dibagi 4 itu kan 25. Sama dengan 5 log 5 kuadrat. Nah, ini juga pakai sifat logaritma lagi. Kita bisa tulis jadinya 2, 5 log 5. Nah, tadi kan A log A itu 1, berarti kalau 5 log 5 itu berarti 1. 2 kali 1 ketemunya 2. Oke, ketemu. Mudah banget ya. Next, latihan lagi. Biar makin paham. Misalnya ini. Saya punya soal kayak gini. Kalau ada soal model kayak gini, 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2 sama dengan, nah kalau kayak gini, kita bisa coret ini yang sama, 3, 3, 4, 4. Jadi ketemunya 2 log 2 sama dengan 1. Udah banget ya. Lanjut, biar makin paham. Misalnya, saya punya soal kayak gini. Nomor 6 ya. 3 log 54 ditambah 3 log 2 minus 3 log 4 min 3 log 9 sama dengan berapa? Nah, kalau ada soal gini gimana? Ingat, kita punya sifat kayak gini. Yang tadi yang penjumlahan, kalau ada basisnya sama ya, A log A, A log X ditambah A log Y itu kan sama dengan A
log XY kan? Masih ingat kan yang tadi? Kalau ada A log X min A log Y berarti sama dengan A log X per Y. Jadi, untuk ngerjain soal ini, dengan sifat logaritma yang ini, kita bisa jawab kayak gini. 3 log 54 kali 2 per 4 kali 9. Nah, sama dengan 3 log 108 dibagi 36. Sama dengan 3 log 3. Ketemunya 1. Oke, gampang sekali. Lanjut, supaya makin paham nih, saya ada soal lagi. Nomor 7 ya. Misalnya saya punya soal kayak gini. 2 log 1/8 ditambah 3 log 1/9 ditambah 5 log 1/125. Ini sama dengan berapa? Oke, kita bisa jawab ya. 2 log 1/8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. Ditambah 3 log 1/3 kuadrat ditambah 5 log 1/5 pangkat, berarti pangkat berapa nih? Pangkat 3. Oke. Selanjutnya 2, jadinya begini, 2 log 2 pangkat min 3. Jadi kita naikkan ke atas, makanya pangkatnya jadi negatif, supaya pecahannya hilang. Plus 3 log 3 pangkat min 2 plus 5 log 5 pangkat min 3. Dengan sifat trigonometri yang di awal tadi kita bisa tulis seperti ini. Min 3, 2 log 2, min 2, 3 log 3. Ini kan min, kalau ke sini jadi min ya, walaupun ketemu plus, ketemu min, jadinya min. Kemudian ini min 3 juga jadi min 5 log 5. Jadi ketemunya 2 log 2, 3 log 3, 5 log 5 itu kan sama dengan 1. Jadi min 3 kali 1, min 2 kali 1, min 3 kali 1. Ketemunya min 3, min 2, min 3. Sama dengan min 8. Oke. Paham ya? Mudah ya? Kalau gitu, ini saya ada satu soal lagi buat kalian. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan nanti dikerjain ya. Soalnya ini, 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Oke, silahkan dikerjakan ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau begitu, belajar matematika kita tentang logaritma sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.